Halo sobat-sobat, dimanapun berada, salam sejahtera, salam sehat selalu. Video saya kali ini membahas tentang arti dan makna kata Tuhan. Untuk membahas lebih lanjut, saya mencoba ambil literatur dari internet langsung, yaitu situs wikipedia.com, kemudian ensiklopedia gereja, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oke teman-teman, pembahasan saya mengupas dulu dari sisi etimologi bahasa dan sejarahnya. Tuhan adalah asal kata dari kata tuan. Tuan adalah berasal dari bahasa Melayu. Kalau kita pelajari dari sumber-sumber literatur seperti Wikipedia, di situ disebutkan bahwa Tuan itu maknanya adalah sebutan kehormatan pada seseorang atau tokoh yang dihormati. Misalnya dalam kehidupan sosial kita, sebutan Tuhan itu ditujukan kepada kelompok bangsawan, keturunan priai, keturunan raja atau putri raja, pangeran, dan kehidupan sosial di luar kerajaan seperti majikan, tuan tanah, pemimpin satu perusahaan atau pejabat tinggi dalam satu negara. Zaman dahulu, kata tuan itu sering digunakan untuk menyebutkan penghormatan kepada orang yang dihormati itu. Saya kasih contoh, misalnya makna kata Tuhan itu adalah sebagai pemilik kuasa atau yang berkuasa. Orang-orang yang berkuasa biasanya dipanggil tuan atau diberi gelar tuan, disebut tuan. Misalnya raja kan berkuasa atas pemerintahannya, atas kerajaannya, sehingga ia oleh penduduknya diberi gelar, dipanggil tuan raja A, misalnya tuan raja Sulaiman, tuan raja apa saja nama dari raja-raja itu. Nah, tuan ini dalam bahasa Inggris disebut lord. Kemudian dalam perkembangannya, pertama kali menggunakan kata Tuhan itu adalah pertama kali adalah bersumber dari Alkitab terjemahan bahasa Melayu. Kalau kita bisa lihat dari literatur Wikipedia, kata tuan itu dipakai untuk padanan kata terjemahan Alkitab bahasa asli Yunani, yaitu Kitab Perjanjian Baru bahasa Yunani, yang menyebut Kyrios itu untuk rujukan kepada Yesus Kristus. Kyrios seringkali disebutkan berulang-ulang dalam Kitab Perjanjian Baru itu dalam bahasa Yunani, yang memberi penghormatan kepada Yesus Kristus. Nah, ahli bahasa dari Belanda yaitu Melchior Ledecker pada tahun 1733 itu, ia bersama sastrawan Melayu Abdul Qadir Munsyi itu menggunakan kata tuan pertama kali bersumber dari terjemahan pertama yang dikarang oleh yang dibuat oleh Brouwerius 1688, kemudian diteruskan oleh Ledecker. Itu menggunakan kata Tuhan, kemudian merubah kata Tuan itu ditambahi huruf H menjadi Tuhan. Mengapa Ledecker menggunakan
pengembangan kata ini dari Tuhan ke Tuhan, Tuhan, HAN, karena ia beranggapan bahwa sebutan gelar kehormatan kepada manusia itu kan manusia ciptaan. Sedangkan sebutan gelar kepada Yesus kan bukan manusia ciptaan, tapi berasal dari roh atau firman dari Sang Pencipta. Jadi Yesus bukan manusia ciptaan. Ia pantas diberi gelar Kyrios dalam bahasa Yunani, atau diterjemahkan menjadi Tuhan. Jadi ada perbedaan makna Tuhan dan kata Tuhan. Walaupun kedua kata ini sebenarnya sama maknanya, yaitu sebuah penghormatan kepada orang yang berkuasa atau orang yang memiliki sesuatu yang ia bisa memberi kuasa, atau dia punya hak untuk menguasai kepemilikan itu. Misalnya dia kuasa memiliki tanah, jadi disebut Tuhan tanah. Nah, itu menurut Ledecker itu kan kalau padanan kata Tuhan dipakai dalam Alkitab Perjanjian Baru itu adalah sebutan manusia insani, manusia diciptakan. Sedangkan Yesus tadi dipakai sebagai sebutannya dalam bahasa Alkitab Yunani, Alkitab Melayu menjadi Tuhan, Tuhan itu kan sebagai sebutan gelar manusia ilahi. Disinilah letak pertama kali penggunaan kata Tuhan itu untuk terjemahan Alkitab bahasa Melayu, yang diambil dari sumbernya dari Alkitab Yunani. Jadi tadinya Kyrios berubah menjadi padanan katanya Tuhan, kemudian menjadi Tuhan. Jadi poinnya, Tuhan itu bukan sebutan kepada pencipta, atau Tuhan sama dengan pencipta atau Sang Maha Kuasa. Inilah sejarah pertama kali penemuan kata Tuhan itu. Ini yang sekarang saat ini menjadi dilema, karena di zaman sekarang ini pengembangan bahasa itu, kata Tuhan setelah Indonesia merdeka digunakan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan menyebut memaknai kata Tuhan itu adalah Satma yang supernatural yang merujuk kepada Sang Pencipta. Inilah perbedaan pengertian dan maknanya. Poinnya letaknya di sini yang membuat begitu besar pengaruhnya untuk kita umat manusia yang berbeda ajaran ini memahaminya secara detail. Ada silang pendapat. Ajaran Kristen tetap mengacu kepada Kyrios atau gelar Tuhan untuk merujuk kepada Yesus, tapi bukan Yesus datang ke dunia bukan sebagai pencipta, tapi sebagai penyelamat, juru selamat yang datang ke dunia, diberi gelar Tuhan. Nah, bagaimana dengan ajaran teman-teman kita di Islam? Sampai saat ini mereka masih berpandangan bahwa Tuhan itu Sang Pencipta. Kita bisa lihat kan kenyataan dalam kehidupan kita sehari-hari ada pertentangan. Bahkan teman-teman Muslim sering mengkritik
umat Kristen dengan menyebut Kristen itu menyembah Tuhannya 3. Padahal sebenarnya ini suatu pemahaman yang keliru. Tuhan disebut Sang Pencipta. Sinilah letak perbedaannya. Saya bisa kupas selanjutnya ini dengan saya sampaikan secara slide, dengan slide di gambaran video ini, supaya kita bisa benar-benar memahami arti kata Tuhan itu dan sumbernya dari bahasa apa. Baik sobat-sobat, saya petik dari terjemahan kamus bahasa Yunani. Di sini saya ketik kata tuan. Nah, hasilnya adalah kiri, seperti tulisan ini. Cuma cara bacanya adalah Kyrie. Tulisannya seperti itu. Dan selanjutnya, kemudian dari Google Translate, coba kita ketik dalam bahasa Indonesia Tuhan. Hasil terjemahannya ke dalam bahasa Inggris adalah Lord. Jadi sudah ada perbedaan istilah sebutan. Tuhan menjadi Lord. Lalu kita coba lagi di Google Translate dari bahasa Yunani ke Inggris. Kita tulis tadi bahasa Yunani Kyrie, tulisannya seperti itu. Kemudian hasil terjemahannya menjadi Pak ke dalam bahasa Indonesia. Pak ini adalah sebutan kehormatan pada seseorang yang dituakan, atau penghormatan kepada siapapun laki-laki. Kita lanjutkan dengan terjemahan Google Translate dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris untuk kata sesembahan, sebutan yang disembah, yaitu Allah. Allah itu diterjemahkan menjadi God dalam bahasa Inggris. Jadi sudah jelas ada perbedaan nama Sang Pencipta, nama sesembahan dengan gelar kehormatan. Lalu kita coba tambahkan imbuhan dalam satu kata dalam bahasa Inggris, yaitu the Lord. The Lord diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, tulisannya seperti ini. Bacanya Kyrios. Jadi jelas ada perbedaan antara Kyrios dan God. Jadi saudara-saudara, dalam bahasa Inggris itu sudah bisa membedakan Tuhan itu sendiri dengan Tuhan itu diartikan sebagai Lord, sedangkan Tuhan dengan imbuhan H di tengah itu dalam bahasa Inggris juga ada tambahan imbuhan the di depan kata Lord, the Lord. Tuhan itu sama dengan the Lord, sedangkan Tuhan Lord saja. Ada satu lagi kata sakral dalam bahasa Inggris, yaitu God. God dalam terjemahan bahasa Indonesia adalah Allah, atau sebutan Sang Pencipta, sebutan sembahan manusia dalam ajaran agama Islam atau Kristen. Jadi sini kita bisa membedakan
Tuhan, dan Allah. Tuhan itu the Lord, Allah itu God. Ini yang kalau di bahasa Indonesia membingungkan, karena belum ada perbenaran kata yang berbeda antara Tuhan dan Sang Pencipta. Dalam bahasa Indonesia, perbenaran bahasa Indonesia, Tuhan dan Sang Pencipta itu diartikan sama. Jadi Tuhan merujuk kepada saat yang supernatural, merujuk kepada Sang Pencipta. Jadi ketiga kata ini dalam perbenaran kata bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris atau bahasa lainnya sudah berbeda. Sayangnya kita di bahasa Indonesia perbenaran kata ini kurang lengkap, sehingga satu kata dimaknai berbagai pemahaman, berbagai pengertian. Seperti contohnya Tuhan tadi, kata Tuhan atau Tuhan itu dimaknai berbeda. Jadi saudara-saudara, dalam kamus bahasa Indonesia pada zaman sekarang sudah dimaknai berbeda dengan awal mula penemuan kata itu yang dipakai sebagai terjemahan dalam Alkitab bahasa Melayu. Makna kata Tuhan sudah berbeda dengan kata Tuan. Kemudian kata Tuhan sudah bermakna saat ini adalah merujuk kepada Sang Ilahi, atau Tuhan itu sama dengan Sang Pencipta. Di sisi lain, Tuhan menurut ajaran Kristen adalah hanya sebutan gelar. Ini yang membuat kita akhirnya berkesimpulan bahwa kalau kedua kata ini tidak segera disempurnakan, diartikan maknanya jadi satu, akan berlarut-larut dilema kesalahpahaman tentang makna arti kata Tuhan. Oke teman-teman, demikian penjelasan saya. Pada video-video berikutnya akan kita ulas lagi konsep kata Tuhan ini dalam pemahaman berbagai ajaran. Kemudian nama Sang Pencipta sendiri kita akan juga ulas pada video-video berikutnya. Semoga kita semua boleh renungkan pengertian dan pemahaman bahasa kita yang perbendaharanya masih kurang dibandingkan bahasa lain. Kemudian dapat manfaat dari pembahasan saya ini untuk kita bisa pelajari, analisa kembali untuk memperbaiki makna kata ini, sehingga semua orang bisa saling bersepakat satu pandangan tentang kata Tuhan. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.